Main di film layar lebar perjalanan pertama, Gilang Dirga dinilai mampu menjadi sosok yang diinginkan sutradara Arif Malimudo. Rekannya ini percaya penuh pada skill Gilang. Toh, ia juga dikenal sebagai peniru suara dan karakter yang top level. Gilang bukannya tanpa belajar. Diberikan kepercayaan menjadi pemeran di film perjalanan pertama, ayah satu anak ini langsung terinspirasi sosok aktor kawakan Bollywood Amitabh Bachchan. Karakter Amitabh Bachchan dinilai cocok dengan peran yang dimainkan Gilang. Kayak apa ya pemerannya? Simak video selanjutnya. Pertama kalinya film di bagian itu. Iya, perannya kecil sebenarnya, tapi bahagia bisa berada di karya dari sahabat saya Arif Malimudo. Itu lebih ke nggak bisa diungkapkan karena isi ceritanya tuh sebenarnya dalam sekali. Hubungan antara ayah dan anak yang sangat relate, hampir di setiap keluarga pasti ada. Makanya terlepas dari apapun perannya, gue happy bisa berada di project ini. Sebagai peran Gilang di situ, kan pas tadi itu kita lihat ekspresinya pada saat tahu bahwa lukisan itu bukan miliknya si agent tersebut gitu. Sebelumnya pernah memerankan seperti itu atau belajar dari mana gitu sih, atau melihat dari? Yang gue nggak ngomong apa-apa ya, ekspresi dong. Dapat gak? Dapat ya? Itu gue belajar dari Amitabh Bachchan. Pak, sehat Pak? Gue belajar dari Amitabh Bachchan. Siap. Bentar. Dari Amitabh Bachchan di film Kabi Alvida Nakehna ketika menantunya ketahuan selingkuh. Nah itu dia nggak ngomong satu patah kata pun, tapi maknanya begitu dalam. Nah kalau memang sampai di penonton, gue sih happy banget. Karena ya salah satu kepuasan setiap pemain adalah bisa menyampaikan atau menginterpretasi adegan supaya sampai ke penonton sih. Artinya lebih banyak kulit dari film-film atau lebih suka baca sih Mas Gilang, karena kan situ ekspresinya biasanya Mas Gilang lebih pintar pandai memainkan suara ya. Tapi kalau sini ekspresinya benar-benar yang Iya. Karena aku kan suka nonton kan, jadi karena suka nonton terus setiap nonton tuh selalu ngebayangin gua kalau dapat peran ini seru juga nih, nggak dialog tapi banyak kalimat yang bisa dibaca oleh yang nonton gitu. Ini kan kayak ngomong lu penipu, lu begini gitu ibaratnya begitu. Nah itu juga yang gua lakukan di film perjalanan pertama ini. Ada lagi? Tapi beneran dapet ya? Seneng gue. Merayakan belakang tahun ini kurban Hari ini tahun ini insya Allah ada kurban tetap, karena memang kita masa jalan-jalan bisa kurban nggak bisa gitu, jadi ya insya Allah. Ada tradisi dalam keluarga nggak sih? Nggak ada sih, paling ngumpul habis sholat ngumpul ke rumah keluarga, habis itu udah selesai. Membosankan kan? Gitu aja. Bedanya tahun ini dan tahun lalu apa sih dirasa? Tahun lalu tuh lebih ke karena pandemi, jadi kemana-mana tuh khawatir. Kalau sekarang ini karena sudah mulai sedikit menurun, jadi kita mungkin nanti bisa entah ke bioskop atau kemana. Kalau tahun kemarin tuh benar-benar yang udah ke rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Bedanya itu. Nah, memori di masa kecil bagaimana? Idul Adha tuh gue ketahuan ngerokok waktu SD. Ketahuan sama bokap waktu gue umur pokoknya kelas 4 SD lah waktu itu. Jadi itu yang nggak pernah gue bisa lupa. Kalau ditanya memori apa yang masih gue ingat. Nah, berarti makna Idul Adha tahun ini menurut ada baby juga kan? Ya tahun ini berbeda sekali karena memang udah ada GIN. Jadi guanya udah jadi bapak nih sekarang. Ya sedikit banyaknya gue mencoba untuk menjadi bapak yang benar gitu, terutama dari soal agama. Karena kan ini anak nih gue baca kan udah bisa kurban apa belum, udah harus atau belum, terus kalau misalkan nanti kurban harusnya apa gitu-gitu. Jadi gue belajar lagi juga. Berarti nanti kalau sudah besar akan diajarkan makna berkurban? Wajib, itu wajib. Nah, update sedikit tentang baby GIN sendiri saat ini.
perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah Sigin kemarin itu dia udah bisa terkurut terus ngangkat kepalanya tinggi banget gitu kan, walaupun baru 1 bulan lebih sedikit gitu, tapi kitanya juga wah amazed banget gitu. Ya, baru itu sih sampai dengan saat ini ya sebulan. Ada kebiasaan-kebiasaan baru nggak? Ya misalkan begadang. Wah itu mah pasti, itu mah kalau begadang mah udah pasti gitu. Cuman yang paling kasihan tuh sebenarnya Adis kan, karena Adis tuh harus bangun 2 jam sekali buat pumping, ya buat ngeliatin dia. Nah kadang-kadang gua akhirnya shift-shiftan gitu, dalam artian guanya shift-shiftan sama si suster, bukan sama Adis ya. Kalau Adis wajib bangun soalnya. Kayak misalkan jam 2 atau jam 3 kalau gue udah ngantuk banget, gue telepon suster gantian ya gitu, jagain. Karena si Adis sendiri, Sigin sendiri 2 jam sekali harus ganti diapers kan. Kak bagi tugas sama istri sendiri seperti apa sih Kak? Karena kan biasanya, mohon maaf nih Kak, istri kalau habis lahiran biasanya suka terkena baby blues sendiri gitu. Nah itu tuh, itu gimana tuh Kak? Itu tuh kekhawatiran gue sampai dengan saat ini sebenarnya. Ya gue selalu sadar bahwa yang butuh support tuh sebenarnya ibunya kan, si Adis ya. Jadi sebisa mungkin gue dan sekeliling gue tuh tidak terlalu menuntut Adis, oh mesti gini, ini gimana gini. Ya tanya aja dia. Untungnya pun dia sadar, jadi dia berusaha untuk mengontrol emosinya sendiri. Dia terbantu juga oleh kita yang lain-lain. Ya mudah-mudahan lah, kalaupun ada, mudah-mudahan sudah hilang atau cepat hilangnya kalaupun ada nanti. Tapi untuk tag team sendiri kerja bareng sama Kadis bagi aturan ini seperti apa? Mungkin ada jam-jam tertentu gitu di mana Kadis yang harus istirahat, kakak yang gantian jagain baby. Ya kalau itu sih kalau malam doang sih, kayak misalkan sampai jam 2 pagi ya biasanya gue yang jagain. Tapi kalau gue ngantuk baru gue telepon susternya, karena suster tuh udah kita suruh tidur tuh kadang dari jam 10 udah tidur dulu biar nanti kalau ditelepon bisa untuk ngehandle gitu-gitu sih, ganti-gantian sih gitu. Jadi kita tentang